Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pagi yang sangat cerah buat kita semuanya. Tentunya kita akan coba-cobalah kita diskusi tentang koperasi tentunya ya. Kita semuanya telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu dua narasumber yang sangat kompeten tentunya kalau bicara masalah koperasi. Langsung kita sapa. Langsung yang pertama adalah dari Pak Priyambodo. Assalamualaikum. Beliau adalah dulunya bekerja di Kementerian Koperasi dan UKM dan sekaligus sebagai praktisi perkoperasian. Banyak sekali buku-buku yang diterbitkan oleh beliau tentang perkoperasian. Dan tidak kalah sangat membaranya telah hadir di tengah kita, yaitu Pak Alek, nanti yang akan memberikan motivasi buat kita semuanya bagaimana perkembangan, inovasi dan sebagainya tentang perkoperasian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya. Oke, sangat luar biasa. Hari ini kita kedatangan kedua narasumber ini sangat motivasi buat kita semuanya. Mungkin nggak usah terlalu lama ya, langsung saja untuk yang pertama untuk Pak Priyambodo tentunya ya. Mungkin Pak Priyambodo bisa memberikan gambaran, nanti akan diteruskan oleh Pak Alek tentunya. Gambaran selama ini kan Pak Prim sudah lama ya bergerak dalam dunia perkoperasian. Gambaran apa sih yang Pak Prim tangkap tentang koperasi khususnya yang ada di Bekasi dan umumnya yang ada di Indonesia? Kami persilakan Pak Prim. Oke. Kalau bicara koperasi, saya itu ngikutin koperasi kan sejak tahun 81. Kalau sampai tahun 2024 berarti sudah 44 tahun. Nah, saya belajar juga koperasi yang ada di luar negeri. Belajar juga. Terus saya banding-bandingin, kenapa koperasi di luar negeri kok bagus-bagus, kenapa koperasi di Indonesia boleh dikatakan tidak ada yang bagus? Nggak mungkin, nah, pasti ada yang bagus, cuma jumlahnya tidak banyak ya. Nah, ini pertanyaan pertama, kenapa ya kalau di luar negeri kok bisa bagus-bagus, kalau di Indonesia kok sangat sedikit yang bagus-bagus. Nah, itu kalau secara nasional, kalau secara provinsi disebutkan, dan kalau secara kabupaten, katakanlah Kabupaten Bekasi itu disebutkan lagi. Intinya gini Pak Alek, saya itu kepengen Kabupaten Bekasi ada koperasi-koperasi yang bisa dibanggakan oleh bupatinya. Misalnya koperasi di sini data, katakanlah ada 1000 koperasi, ya 1000 koperasi iyalah itu jadi bahan binaan. Tapi kalau Pak Bupati tanya, dinas koperasi, mana koperasimu yang bisa dibanggakan? Nah, itu kepingin saya. Jadi bukan 1000 koperasi dijamah semua, tapi ada beberapa koperasi yang harus diprioritaskan. Itu keinginan. Nah, itu menjadi tantangan dari dinas koperasi. Nah, sementara itu dulu deh. Baik, oke. Itu tadi gambaran dari Pak Priyambodo ya, secara umum dan secara khususnya. Mungkin dari Pak Alex sendiri, mungkin secara pandangan hari ini ya Pak, tentang koperasi khususnya yang ada di Kabupaten Bekasi itu kayak apa menurut Pak Alex? Oke, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di siang hari ini yang indah. Kita hadir jumpa di
Prokes Kopi Panas Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bekasi. Terima kasih Pak Pri, terima kasih tadi sudah di sekelumit sepatah dua patah kata perlu kali perkoperasian yang ada di wilayah Republik ini khususnya yang tadi mungkin ditekankan oleh Pak Pri itu kan untuk wilayah di Kabupaten Bekasi cakupannya oleh Dinas Koperasi dan UKM di Kabupaten Bekasi. Terima kasih Pak Pri dan Pak, saya menanggapi dan lanjutin dari kisi-kisi yang sampai sebelah gini. Saya pribadi, saya perkenalkan Pak, saya Alex Santoso, Ketua Dewan Pembina Lembaga Suara Masyarakat Barisan dan Bersatu dan Lembaga Suara Masyarakat Komunitas Rakyat Ekonomi Kecil. Kebetulan ini ada irisan sekali pada siang hari ini podcast ini yang bertajuk adalah kekoperasian yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM dalam Prokes Kopi Panas. Makasih Pak Aus, Pak Pri. Menindaklanjuti bahwa koperasi yang ada dasar koperasi ini kan sebenarnya awalnya historinya ini kan sudah ada Bapak koperasi kita Bapak Muhammad Hatta, almarhum Wakil Presiden yang pertama. Sebenarnya saya sebagai rakyat Indonesia dan warga Kabupaten Bekasi sangat bangga, apalagi hari ini tentang nya adalah Prokes perkoperasian supaya maju, supaya bermanfaat untuk anggotanya, khususnya umumnya untuk masyarakat Kabupaten Bekasi dan seluruh rakyat Indonesia. Menindaklanjuti daripada legal standing daripada koperasi itu adalah Undang-Undang Nomor 17 2012. Pokok, tugas pokok, apapun tujuan apa di situ tercantum termasuk dalam undang-undang tersebut. Mungkin tapi ada kemarin mungkin saya baca juga di periode berapa itu ada MK diganti lagi ke Undang-Undang Koperasi Nomor 19 2019 itu 25 ya, nomor 25. Sampai konteks sekarang saya juga belum jelas Pak Pri ya. Ketetapannya bagaimana? Kan cuma berisian cuma berlandaskan hukum. Nah ini saya bicara legal standing dulu. Semua perkoperasian sudah diatur dengan secara seksama mulai tahun 1922 sampai 2012. Nah ini anggaran dasar dan rumah tangga, tujuan koperasi, tujuan asas koperasi, ya apa, terus kemajuan koperasi sudah termaktub di dalam itu. Nah persoalannya saya menindaklanjuti, benar kata Pak Pri. Sebenarnya koperasi ini adalah sokong perekonomian yang ada di wilayah Republik ini. Cuma kenapa sampai hari ini belum bisa berjalan dengan baik kata Pak Pri dan mulus? Karena ini ada beberapa persoalan, tentunya ada beberapa leading sektor yang harus mau dan mampu mendorong koperasi ini yang dikatakan sokong guru ekonomi Indonesia atau ekonomi kerakyatan tepatnya ya. Indonesia ini terutama di wilayah Bekasi seperti Pak Pri sampaikan, inilah harus ada peran serta satu itu adalah kesadaran masyarakat untuk berkooperasi. Koperasi itu kan kerjasama dari anggota untuk anggota, benar Pak Pri ya? Tujuannya juga anggota, umumnya untuk masyarakat luas. Yang kedua, pihak stakeholder itu ada pemerintah, pelakunya, regulasinya, ada pihak privat sektor pengusaha yang mendukung itu. Nah ini makanya kayak tadi disampaikan Pak Pri, tentunya gini Pak host, intinya pemerintah itu harus mau membuat regulasi yang up to date, jangan cuma dibentuk aturan, perpu, perda, ada permen, ada apa, cuma sekedar produk saja. Ini harus seharus diejawantahkan, diakselerasikan, diimplementasikan harus sampai ke bawah. Persoalannya kita ini ditantang ada dua sistem. Kita memakai sistem ekonomi apa? Kerakyatan atau liberalisasi kapitalis. Manajer Pak Pri. Saya cerita dulu. Nah, kita coba sulit. Sebenarnya kalau dulu paling pertama muncul sebelum ada kekinian modernisasi dan digitalisasi, ya mungkin dari kakek saya, mungkin dari bapak atau ibu saya, ketika kita di desa itu sangat kuat sekali.
jadi guyupnya, ada kumpulannya tiap minggu, rapat, apa istilahnya, tingkat RT, tingkat RW, tingkat kelurahan atau desa, itu dulu ada. Nah, sekarang ini kenapa? Mohon maaf Pak Tadi, kenapa nih yang sampai detik sekarang ini saya lihat itu hal-hal demikian itu lantas sekali. Saya katakan itu kan ekonomi kerakyatan. Nah ini tanggung jawab kita bersama. Saya pribadi sebagai NGO, non-government organization atau lembaga sosial masyarakat, beririsan dengan kebijakan itu dan beririsan dengan di lingkungan masyarakat. Tentunya nanti kita bareng-bareng dengan Pak Pri sebagai giat berkooperasi di Republik ini atau di Kabupaten Bekasi untuk mengkonsolidasi sosialisasi supaya koperasi berjalan baik, menjadi sokong guru ekonomi kerakyatan itu kembali. Nah, intinya tidak ada yang disalahkan. Ini cuma mereduksi flashback sebentar. Pemerintah harus ikut terjun langsung supaya tepat sasaran apa yang jadi ide atau narasi atau reduksi kebijakan dari untuk menggalakkan, menggiatkan koperasi ini supaya hidup kembali, supaya bermanfaat untuk masyarakat umumnya, khususnya untuk para anggota perkoperasian. Koperasi kan banyak nih. Nah, yang penting landasannya orang itu, masyarakat itu supaya memiliki rasa kerjasama yang namanya koperasi, rasa untuk meningkatkan bareng-bareng sama anggota sehingga terbentuk ekonomi kerakyatan yang apa yang kita cita-citakan. Demikian Pak Us. Oke, sangat luar biasa hari ini ya, bicara gambaran koperasi, dan ini baru masalahnya saja ya Pak ya. Baik, mungkin kita langsung saja setelah kita punya gambaran permasalahan perkoperasian, kemudian apa yang harus kita lakukan ya. Mungkin ke Pak Prim dahulu. Mungkin setelah tadi Bapak memberikan sebuah statement tentang persoalan perkoperasian khususnya di Indonesia ya, khusus umumnya yang kita alami bersama ini. Mungkin gagasan apa Pak sih yang perlu diterapkan? Mau menjadi anggota koperasi, kan tujuan koperasi itu tujuannya untuk kepentingan anggota, kesejahteraan anggota, kembalikanlah ke sana. Nah, jangan-jangan yang itu Pak Alek yang berkoperasi itu nggak tahu. Aku koperasi, pokoknya aku itu duit, intinya itu nggak tahu. Kalau anggotanya itu misalnya pedagang pasar, berarti jadilah pedagang pasar yang lebih baik dibandingkan tahun lalu. Kalau anggotanya itu butuh modal untuk beli dagangan pasar, daripada modal didapat dari lembaga-lembaga keuangan lain, ayo kita pinjam dari koperasi. Sebenarnya sederhana itu aja, toh nanti anggota itu membesarkan koperasi. Kalau koperasinya lebih sudah besar, nanti imbalannya juga kembali ke anggota. Sebenarnya luar biasa loh. Yang namanya syariah itu koperasi. Senang bersama, bekerja bersama untuk kepentingan bersama. Jangan senang untuk kepentingan saya, jangan buat koperasi. Nah, inilah yang harus dikembalikan. Nah, yang kedua, ya ini saya amatin, saya lihat ya, banyak koperasi-koperasi yang dibentuk dari ini, apa itu yang pengurus-pengurus pengajian, apa itu ya, namanya apa ya, Majelis Taklim. Bukan. Majelis Taklim. Iya betul majelis. Ya kalau majelis taklim, ayo kita buat koperasi, ayo buat koperasi. Nah, pada saat menjadi kelompok majelis taklim, berubah menjadi koperasi, pengurusnya tidak berubah. Itulah kelemahannya.
Jadi ngelola majelis taklim sama dengan ngelola koperasi, itu yang menjadi PR terutama untuk dinas koperasi dan PM. Pengurusnya nggak berubah. Jadi kalau ngelola koperasi itu ngelola ekonomi pedagang pasar, ekonomi simpan pinjam, ekonomi pertokoan, harus tahu. Nah, kadang-kadang yang semula jadi ketua kelompok majelis taklim sekarang menjadi koperasi majelis taklim, nggak berubah. Sederhana saja dan macam-macam. Nah, yang saya lihat itu yang agak lucu. Koperasi itu kan dibentuk oleh anggota. Jadi dulu mana koperasi atau anggota? Ya dulu anggota. Wong anggotanya itu membentuk koperasi. Nah, usaha koperasi berarti usaha yang bagaimana? Tanyakan dulu kepada anggota. Bapak Ibu anggota, jenengan butuh apa? Pak, saya itu usaha saya buat lontong sayur. Enggak, usaha saya membuat kue. Yaitu kebutuhan lontong sayur, kebutuhan untuk membuat kue, itulah kebutuhan anggota. Koperasi harus usaha itu. Apakah koperasi usaha lontong sayur? Bukan. Lontong sayur butuh apa? Bumbu. Lontong sayur butuh apa? Beras. Kue butuh apa? Tepung. Itulah yang disediakan oleh koperasi. Sehingga jadi hidup. Nah, persoalannya Pak Alek, antara koperasi satu sama koperasi yang lain di Indonesia itu kok malah bersaing. Nah, ini yang menjadi kelemahan fatal untuk koperasi-koperasi di Indonesia. Antara satu koperasi dengan koperasi yang lain tidak bermitra, tidak bekerja sama, justru menjadi persaingan. Nah, ini kira-kira contoh-contoh lah. Kembalilah kepada kitoh asli koperasi. Insya Allah kalau kita kembali kepada kitoh asli koperasi, semuanya pasti akan baik. Koperasi itu saya yakinnya dia itu adalah syariah. Hidup bersama, bekerja bersama untuk kepentingan bersama. Nah, ini berbeda dengan perseroan terbatas. Nah, kira-kira garis besarnya seperti itu. Oke. Sangat luar biasa pemirsa semuanya ya. Jadi gambaran itu gagasan yang telah disampaikan oleh Pak Prim tadi sangat menyentuh ya, menyentuh terhadap jati diri koperasinya itu sendiri. Mungkin dari Pak Alek, gagasan apa itu Pak Alek ketika kita melihat fenomena perkoperasian khususnya yang ada di daerah kita sendiri Pak Alek? Mungkin gagasan apa yang mungkin Bapak bisa sampaikan ke pemirsa semuanya? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Tri. Alhamdulillah, menlanjutin gagasan dari rekan saya Pak Tri itu betul. Jadi tadi Blue Eagle-nya itu topiknya itu adalah asas dan tujuan sebenarnya koperasi. Kali urusannya itu aja, ya. Memang betul. Jadi ketika koperasi banyak koperasi berdiri, tapi kalau asasnya keluar dari koperasi dan tujuannya menyimpang dari koperasi, itulah yang jadi masalah. Apakah ada? Ada banyak. Mohon izin. Nah, ini tugas kita bersama sebagai peran serta masyarakat, peran serta para pelaku koperasi, peran serta pemerintah yang mempunyai regulasi, ya gitu loh Pak. Pertama, koperasi bukan tidak ada, kata Pak Pri ada.
di perusahaan-perusahaan koperasi ada, bahkan di lingkungan Pemda pun ada koperasi. Memang yaitu yang saya masuk gini, koperasi itu kan pokok masalahnya adalah ekonomi kerakyatan. Dari anggota untuk anggota itu jelas. Umumnya untuk masyarakat. Bukan nggak jalan, koperasi itu jalan. Ada Kementerian Koperasi dan UMKM jalan, ada kementeriannya. Tapi sudahkah menyentuh pada titik nanti paling bawah itu pada masyarakat? Makanya dengan catatan itu kan ada undang-undang, ada aturan, ada Pak Menteri, ada Pak Gubernur, ya kan, ada Pak Bupati atau Pak Wali Kota. Intinya gini, gagasan saya ini, tolong koperasi ini dikembalikan lagi ke kitanya, harjati dirinya koperasi kata pabrik, betul. Makanya saya mohon sekali lagi, para petinggi, pejabat, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten, mau turun tangan langsung membuat regulasi, kesadaran bahwa masyarakat umum khususnya Kabupaten Bekasi sadar untuk berkoperasi. Intinya apa? Jadi gini, kita besar dan berlangsung kebesaran itu untuk tujuan bersama. Ini akan menepis ekonomi yang sekarang ini timbul persoalan masalah, ya, hegedonnya, gaya hidup. Mohon maaf Pak ya, gaya hidup yang luar biasa karena modernisasi dan kekinian. Nah, ini saya perhatikan lama-lama jiwa-jiwa yang dipunyai leluhur kita dahulu yang selalu asas mufakat musyawarah, kan koperasi kan kerjasama musyawarah mufakat, intinya itu sekarang sudah terabaikan. Nah ini makanya kembalikan lagi. Nah saya minta juga gagasan saya, tentunya Pak, bisa akan ada Pak Menteri itu melalui Pak Gubernur, nanti melalui Pak. Tolong kalau bisa jangan program yang wujud nyata kepentingan untuk masyarakat. Nah ini kalau kesadaran koperasi ini harusnya ada edukasi, konsolidasi, sosialisasi, harus mau turun para elit-elit pimpinan kita tuh untuk membuat program kembali terhadap masyarakat, baik tingkat RT, tingkat RW, tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Nah ini perlu edukasi kembali kepada masyarakat, gitu Pak Pri ya. Jadi supaya benar masyarakat tuh yang lupa, apalagi zaman kekinian bocah-bocah nggak ngerti koperasi, yakin deh. Kalau saya dulu sekolah, ya ada jurusan, ada IPA, DPS, yang IPS berarti ada situ mata pelajaran koperasi. Nah ini makin gini dihilangin dengan ilmu teknologi yang sekarang ini lagi tren-trennya. Nah ini berarti satu, Paus, kita sudah mengurangi jati diri kita sebagai masyarakat Indonesia yang guyup bergotong royong, ya kan? Itu kan ada falsafahnya itu, membangun desa, membangun kecamatan, apa daerah kita, enak. Inilah sebenarnya munculnya itu motonya dari koperasi itu, sehingga terwujudnya satu ekonomi yang kuat dari kita untuk kita, betul nggak? Ya. Atau apa? Benar izin Pak? Ya. Koperasi dari kita. Jadi kita untuk menepis tadi itu, kalau kita punya operasi yang kuat, yang sehat apapun kan, nah, tadi kembali lagi dari anggota atau nggak ada. Tentunya kata Pak Pri, mana duluan badan usaha koperasi dengan anggota? Ya anggota, karena anggota berkumpul dengan koperasi. Maka tujuan koperasi tidak melenceng daripada asas sendiri dan tujuan koperasi itu sendiri, gitu Pak. Makanya ini mohon kepada pelaku regulasi ini tentang pemerintah ya, baik pusat, provinsi dan daerah ini membuat aturan regulasi kembali supaya koperasi ini adalah suatu program kepada dinas terkait untuk meningkatkan kesadaran masyarakat itu sadar dengan koperasi, karena koperasi adalah satu-satunya asas ekonomi kerakyatan. Minta apapun anggaran ke Anda itu menyangkut sumber daya manusia. Tuh contoh Pak Pri nanti bisa jadi mentor ke desa-desa, itu ke RT RW, itu bisa ada koperasi. Nah jangan sekarang tuh yang dilihat cuma intrik daripada program yang wujudnya adalah mainstreamnya itu pencitraan. Ini betul-betul menyangkut perut rakyat Indonesia nih. Karena udah lama nih kita punya bapak koperasi. Nah, kenapa Pak Pri menyatakan di luar negeri bagus, di kita kurang? Padahal
Sebenarnya Indonesia ini satu, kalau ekonominya kuat dari kita untuk kita, dari rakyat untuk rakyat, itu sebenarnya izin kita adalah negara yang kuat. Kalau koperasi akan ditumbuh kembangkan dengan baik, dengan manajemen baik, aturan baik, kebijakan yang baik. Apa? Kita tidak perlu tadi pinjam sono, pinjam sini. Ini persoalan. Nah, makanya harapan saya, gagasan saya minta kepada para pemangku kebijakan publik, dinas koperasi dan UMKM adalah garda paling depan untuk pembangunan kesadaran sumber daya manusia dalam hal ini, menyusun, membangun ekonomi kerakyatan yang unggul, yang utama di lingkungan masyarakat tertentu. Terima kasih. Oke, sangat luar biasa. Pak Prim, ini hari ini sangat menarik Pak ya, Pak Alek ya, tentunya. Pak Prim selaku pelaku ya, birokrasi juga, pelaku koperasi juga, mungkin apakah ada pergeseran Pak? Zaman tahun 80-an mungkin ya, dengan saat ini, koperasi saat ini. Mungkin Pak Prim bisa bercerita sedikit tentang hal tersebut mungkin. Ya intinya saya melihat kok lama-kelamaan kalau jalan itu, ini jalan lurus sana ya, ini kok orang itu miring. Lu kok nggak lurus, miring. Ya itu artinya bergeser atau apalah istilahnya. Saya melihatnya ke sana, nggak lurus, miring. Nah, kenapa miring itu? Karena kehilangan jati diri koperasi. Saya berkoperasi, yang penting aku jadi koperasi udah. Bener atau enggak ambil pusing. Ya sehingga enggak beda antara koperasi sama PT, sama CV, enggak beda, sama saja. Ingat ya, satu-satunya dinas yang membidangi urusan pembinaan pekerjaan swasta itu hanya koperasi. Ada dinas pembina PT nggak ada, ada dinas pembina CV nggak ada. Ini koperasi. Kita terima kasih kepada Bung Hatta. Dari beliaulah sebenarnya konsep koperasi di Indonesia dikembangkan. Itu dari Bung Hatta. Cuma sampai hari ini kalau saya itu merenung ya, sekarang tahun 2024, negara kita kan guyub rukun, gotong royong. Nah, tahun 2024 koperasi di Indonesia kok nggak ada yang gede-gede. Ya, kita sadar saja. Pak Alek kan pernah minum susu kan? Nah, kalau saya, susu saya Anlin. Anlin itu buatan koperasi Selandia Baru. Kalau saya minum susu saya, susu Cap Bendera, itu koperasi di Belanda. Kalau saya main-main di Indomaret, di Alfamaret, di sana kan ada buah kiwi, ya. Itu tulisannya Sespri. Itu koperasi di Selandia Baru. Kalau saya ke supermarket, di rak ada mentega, ada keju, di situ kan ada keju Lurpak, keju apa, itu buatan koperasi di Denmark. Saya cuma membatin, ya Allah, kok koperasi yang gede-gede itu menjual produknya sampai ke Indonesia. Orang Indonesia nggak sadar kalau yang dibeli itu produk koperasi.
kenapa Indonesia yang aslinya, kalau zaman saya dhisik kan ada bayan, Iya. ada ulu-ulu, prok, ayo gugur gunung gotong royong, bersihkan lapangan, bersihkan jalan. Sekarang kan udah nggak ada. Nah itu saya pikir kalau anak-anak sekarang memang lebih banyak diguyur teknologi, tapi satu pun teknologi itu tidak ada buatan Indonesia, impor. Itu yang harus dipikirkan oleh bapak-bapak yang ada di Jakarta. Jangan bapak-bapak itu ikut-ikutan impor. Nah, coba pikirkanlah. Semua teknologi itu hampir satu pun tidak ada yang buatan asli Indonesia. Nah, sekarang kita kembali ke koperasi. Saya setuju ke Pak Alex. Cobalah tahun depan, cobalah tahun berikutnya, mudah-mudahan Bapak Bupati nanti mempunyai prioritas, mudah-mudahan ya, seperti zaman Pak Harto ya, saya ingin daerah pedesaan lebih maju dibandingkan tahun sebelumnya. Nanti di Kabupaten Bekasi mudah-mudahan saya ingin selama kepemimpinan saya, misalnya ini kan pura-pura misalnya ya, saya akan masyarakatan koperasi kepada rakyat saya di Kabupaten Bekasi menggelora sehingga menjadi lebih merambah ke masyarakat. Nah, apakah sementara ini belum? Ada, sudah ada. Cuma yaitu yang jalannya sudah miring-miring itu kita luruskan kembali. Itu. Oke, ya. Sangat menarik tadi apa yang telah disampaikan oleh Pak Priamur. Mungkin Pak Alex bisa memberikan sebuah gagasan juga Pak dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Prim ya, tentang adanya agak jalan perkoperasian itu agak sedikit miring-miring katanya gitu. Mungkin gambaran dari Pak Alex gimana itu berpendapat? Kami silakan. Oke, makasih Pak Pri telah memberikan satu gambarannya dan Pak Osangli telah memberikan waktu untuk saya menanggapi. Betul sekali. Saya juga ini ada tambah ilmu juga saya. Ternyata dengan piawai dia membidangi mengamati puasa 20 tahun sampai tadi ada istilah semua produk ini luar negeri itu bisa diekspor. Dia nih kita ngimpor dari sana tentang itu bapak binaan koperasi itu luar biasa. Nah ini persoalan lagi sebenarnya kembali lagi ini tadi yang miring-miring ini karena memang jadi begini, koperasi itu ada, Pak. Jadi ibarat peribahasa apa ya, hidup segan mati tak mau. Nah, Ya intinya begitu peribahasanya. Nah persoalannya saya kembalikan lagi, kenapa agak miring-miring Pak Pri? Karena memang kita yang tadi saya bicara, minimalnya bahwa Pak kita, pemimpin kita harus mau berbuat sehingga bisa berkompetisi kita. Contohnya, kenapa sih tadi yang kata Pak Pri harus ada susu ini impor dari New Zealand, ini impor dari Belanda susu yang ini. Sebenarnya kita ada, koperasi itu ada juga. Cuma ini persoalan ada hak paten dan persaingan usaha. Tentunya yang bisa membuat regulasi bapak kita yang di atas. Nah, bukan nggak bisa, orang kita bisa bersaing di kompetisi untuk usaha itu bisa. Nah ini cuma aturan main. Jangan sampai bapak kita juga bukan menjas nih, mohon maaf, ikut terlibat membantu impor produk itu sehingga kita yang punya operasi ya harusnya bisa dijual dari rakyat untuk rakyat, tumbuh kembangnya dari rakyat kembali ke rakyat lagi, ternyata tidak bisa berkompetisi, kalah. Ini bukan nggak ada, kita juga ada Pak Pri ya, koperasi ya, ini koperasi memproduksi ini itu dan ini, tapi untuk persaingan ke pasar
bebas atau persaingan yang lebih ini lagi, dia nggak mampu. Karena apa? Jujur aja, dia sudah tertekan dengan cost-nya, biayanya sangat tinggi. Nah, itu makanya di situ Bapak kita tuh harus, kalau ada koperasi seperti UMKM yang produksi yang untuk dijual di supermarket, manajernya itu harus dibantu hak patentnya, diberikan fasilitasnya, direndahkan pajaknya. Ini kan persoalan ini. Yang persoalan nih. Ini kan kembali dari kita untuk kita. Kalau memang Republik ini, pemerintah demokrasi ini juga pengen maju, itulah satu kembali lagi. Supaya tidak miring-miring. Karena kalau miring-miring kan, ya dia juga, saya sebagai pelaku koperasi, saya memproduksi kerupuk atau apa. Ternyata ada kerupuk juga dari luar negeri. Ternyata kita pembinaannya kurang, permodalan pun kurang. Tapi regulasinya kita menjual di Indomaret, ini contoh salah satu toko lah ya, nggak saya sebutin. Ini saya di sini nanti takutnya inilah. Ternyata di situ harus kena PPN tinggi. Apa nih? Ya gimana? Akhirnya hidup sekarang tak mau tadi kan. Nah inilah tugas kita bersama dan bawa kita supaya jalannya ini kita jadi diri koperasi itu sendiri dari rakyat untuk rakyat. Nah makanya tadi saya mau sekali lagi, tolong ke depannya siapa yang jadi pemimpin di Kabupaten Bekasi ini, siapa yang jadi pelaku di Kabupaten Bekasi, tolonglah buat kebijakan bahwa dinas koperasi ditekankan kalau bisa dikali program skala prioritas oleh Bapak pemimpin akan datang nih, ini tidak Bapak politik ya, supaya dikasih istilahnya cakupan yang luas supaya bisa membina masyarakat Kabupaten Bekasi ini, bisa mengedukasi masyarakat tentang perkoperasian yang ada di Kabupaten. Karena koperasi adalah ekonomi kerakyatan, intinya dari rakyat untuk rakyat, untuk kepentingan rakyat juga, dari anggota untuk anggota umumnya untuk rakyat Kabupaten Bekasi. Itu aja yang intinya, supaya tidak miring ya perkoperasian kita ini kembali lagi kepada kitanya, yaitu intinya satu, kita harus mau membantu meng-hire apapun kebijakannya untuk supaya koperasi ini kokoh berdiri dengan landasan sesuai dengan asas dan tujuan. Tentunya bahwa kita yang bisa membantu regulasinya itu, kebijakan itu. Terima kasih, itu aja saya nanggapi. Ini hari ini memang sangat luar biasa. Kopinya panas bener Pak hari ini. Tapi jangan terlalu panas. Baik. Pak Prim, mungkin Pak Prim juga masih terbayang ya masa lalu tentang hitoh koperasi Pak. Mungkin bisa disampaikan untuk pemahaman kita bareng-bareng lah ini ya. Bicara koperasi zaman dahulu dan tentang hitoh koperasinya itu kayak apa sih Pak gitu. Mungkin pemirsa semua bisa paham lah mungkin ya tentang gambaran hitoh koperasinya. Kami persilakan ya. Sebenarnya hitoh koperasi itu dari dulu sampai sekarang sama, tidak ada yang beda, sama. Ya ilustrasinya begini, kalau ada orang kepingin berkoperasi, kepingin usaha wadahnya koperasi, silakan saja. Kalau ada orang kepingin usaha, aku nggak mau wadahnya koperasi, wadahnya PT, ya silakan saja. Kalau ada orang ingin berusaha, nggak mau saya dalam bentuk PT, dalam bentuk koperasi, saya mau membuat CV, silakan saja, bebas-bebas saja. Jadi yang namanya hitoh koperasi itu begini, Pak Munib PT, silakan saja. Pak Alek koperasi, silakan saja. Saya CV, silakan saja. Pak Munib PT, apa buktinya PT? Baju saya putih. Oh ya, bajunya putih. Pak Alek, oh saya koperasi, apa buktinya? Baju saya hitam. Hitam sama putih berbeda. Oh berarti ciri koperasi pasti beda dengan ciri PT. Nah, apa ciri koperasi? Koperasi itu dimiliki anggota, digunakan anggota, dan
diawasi anggota. Jadi anggota itulah dominan di dalam organisasi koperasi. Kalau PT enggak. Kalau koperasinya usaha punya toko, yang harus berbelanja nomor urut 1 ya anggota koperasi. Tapi kalau PT punya toko, yang berbelanja nomor 1 bukan pemilik saham, terserah masyarakat. Nah, sekarang kita tanya para anggota koperasi, Bapak Ibu anggota koperasi, ya sinten ingkang sing kagungan koperasi ya pengurus, ya itu salah. Mestinya yang punya koperasi milikku, saya yang harus ngatur koperasiku. Kitanya koperasi dimiliki anggota, digunakan anggota, dan diawasi anggota. Nah, itu berbeda dengan PT. PT dimiliki bukan anggota. Siapa yang menggunakan produk PT terserah bebas. Siapa yang mengawasi PT ada yang ngurusin sendiri. Itulah kita koperasi. Kembalilah ke sana sehingga kalau semuanya dikembalikan ke konsep asli koperasi yang berbeda dengan konsep asli organisasi lain, insya Allah nanti akan bagus dan tidak akan miring-miring. Miring ini nanti dikembalikan untuk lurus. Kalau lurus lempeng ya nggak mungkin, ya belok-belok dikit. Iya. Jadi gambaran hito koperasi itu adalah dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Iya, itu Anggota sebagai pemilik, anggota sebagai pengguna, dan anggota sebagai pengawas. pengawasnya. Itulah jati diri koperasi yang sesungguhnya ya. Itu prinsip itu tetap berlaku di semua dunia, baik koperasi di Inggris, baik koperasi di Jepang, pasti akan melihat ke situ. Saya itu miring enggak? Nah, Miringnya dilihat dari dimiliki, digunakan, dan diawasi. Itu ya. Ini walaupun sebentar tapi kita punya pemahaman Pak Alek ya. Ya. Oh, inilah jati diri koperasi. Mungkin apakah ada pergeseran Pak Alek tentang hito koperasi yang itu tadi yang telah disebutkan oleh Pak Prim tadi dengan fenomena saat ini menurut kacamata Pak Alek sebagai di lembaga swadaya masyarakat. Oke. Ini gambarannya Pak. Terima kasih Pak Prim. Nggak menanggapi dan jangan tertanggap betul sekali. Jadi gini, konteksnya koperasi itu intinya gini, dari anggota untuk anggota khususnya, nah umumnya masyarakat. Cuma ada dua yang bilang antara koperasi dengan anggota. Kalau koperasi itu mengutamakan kesejahteraan anggota. Kalau PT dan itu adalah utamanya mengejar satu profit atau keuntungan sebanyak-banyaknya. Intinya itu aja. Makanya mau siapa yang menggunakan, mau nggak ada, yang penting gue dapat untung. Nah itu. Nah, kembali lagi keluarga tadi siapa? Memang betul. Jadi gini, anehnya juga sekarang ini kenapa keluarga kitanya? Contoh satu, mohon maaf ini bukan menjas, mohon maaf ini untuk rekan saya semua, kerabat sejauh tanah air, kalaupun ada. Kenapa ada gitu? Jadi koperasi itu kan berapa ada item? Koperasi produsen, koperasi konsumen, ya kan? Iya. Koperasi perdagangan, koperasi simpan pinjam, ada lagi koperasi apa ya? Jasa. Sekarang saya tanya, kenapa keluar daripada gitu aja? Ini meluruskan dia. Sekarang tuh banyak berdiri badan usaha yang menamakan koperasi. Izin Pak B, salah satu contoh koperasi simpan pinjam
sekarang itu sudah menjamur. Ini sudah merupakan suatu persoalan yang sangat berbahaya. Pemerintah harusnya turun tangan. Dari awal pertama saya nyatakan suatu pemerintah. Ini kan koperasi, oke. Tapi prakteknya anggotanya mana? Simpan pinjam yang sudah tiap hari di masyarakat. Ada yang Bang mau ada apa? Itu silakan itu kata-kata yang menambah masyarakat. Itu tiap hari. Harusnya kalau koperasi itu, mohon maaf, simpan pinjam itu kan dari anggota atau anggota. Kalau itu kan yang saya juga bingung yang memberikan regulasi. Saya juga mengatakan ini, saya bukan, mohon maaf jujur, bukan saya menyinggung orang berusaha di republik ini. Kita fairkan aja, kita kembali ke kita. Ya kan ngomong kita kan? Iya. Menarik sekali. Saya paham ini, saya sedangkan. Ternyata kenapa miring-miring? Salah satu contoh itu koperasi simpan pinjam yang tiap hari keliling itu ada penyakit. Apakah yang minjem itu anggota? Saya mau tanya. Tapi kedoknya koperasi. Tugas siapa ini? Ya kita harus bersama. Memang saya tidak marah. Saya tidak menyinggung rakyat itu bagi yang berusaha. Tapi ini dasar legal standingnya. Badan hukumnya jelas sudah keluar. Yang dinamakan miring-miring ini tugas siapa? Ya bapak-bapak kita meluruskan hal ini. Ada koperasi yang tadi keliling itu kan sama aja, yang dipinjamkan bukan anggota keluar, itu kan menyayang profit. Sekian persen harus potong dulu. Contohnya, sekian itu harus ada. Nah ini bukan dilarang usaha, tapi ini jelas badan usahanya. Bentuk koperasi enggak? Kalau koperasi dari anggota atau anggota, ya kan? Nah ini yang miring-miring saya ada. Tadi kan Pak Us nanya, ada usaha yang berkedok koperasi, tapi saya tidak satu persatu. Maka dari awal saya minta tolong kepada pemerintah, baik pusat dan provinsi maupun kabupaten dan kota, melakukan suatu edukasi, konsolidasi, sosialisasi yang benar. Koperasi itu sebenarnya begini, dari kantor atau anggota, tidak mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya. Beda, punten, kalau PTCP itu mengejar keuntungan sebanyaknya. Di situ koperasi ada rapat anggota tertinggi, ya kan? Di situ mempunyai kekuasaan tertinggi, benar Pak Pri? Tapi kalau PT rapat umum pemegang saham tertinggi, beda. Nah, itulah kembali lagi kita. Nah soal miring-miring, ya banyak mengatasnamakan koperasi. Akhirnya di situ yang namanya berkedok koperasi dari rakyat ke rakyat, akhirnya di situ termarginalkan nama koperasi itu gara-gara disalahgunakan pelaku dia mengatasnamakan kedok berkoperasi. Banyak lah, silakan aja. Saya tidak menjudge satu-satu, takutnya nanti ada juga. Ini kita sini kan meluruskan daripada apa arti sebenarnya koperasi, sistem asas tujuannya bagaimana, dan ini. Nah ini petugas yang bisa ini adalah Bapak semua yang menyangkut kebijakan. Makanya kedepannya penguatan ekonomi fundamental paling hakiki dan pokok adalah ekonomi kerakyatan. Ya salah satunya adalah ekonomi adalah koperasi. Itu aja. Miringnya terbanyak, mengatasnamakan dia kedok aja itu. Gitu Pak. Terima kasih. Siap. Ya hari ini kayaknya memang sangat ketika kita berbicara mengupas kembali tentang kitab koperasi ya, mungkin membutuhkan waktu yang panjang banget ini kayaknya. Luar biasa. Sangat luar biasa. Baik, sebelum kita mengakhiri mungkin motivasi apa Pak Pri? Ketika kita tadi sudah bercerita banyak motivasi, terus langkah apa yang harus kita tempuh untuk memberikan edukasi dan bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya koperasi tentunya, dan bagaimana kita meluruskan kembali kitab koperasi itu kembali pada jati dirinya. Kami persilakan Pak Pri. Ya kalau tema yang disampaikan Pak Munir tadi, ini pendapat saya ya. Ini kan dilihat orang banyak. Kira-kira pertama kembalilah ke koperasi. Nah itu diterima enggak oleh semua
masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Bekasi. Maksudnya diterima itu mudah-mudahan Bapak Bupatinya mengerti, oh yang namanya koperasi seperti ini, Dinas Koperasi dan UKM-nya mengerti, dan masyarakat di Kabupaten Bekasi seperti itu. Yang kedua, koperasi itu harus dikembalikan ke kitanya. Jadi koperasi-koperasi yang miring tadi itu harus kembali ke jalurnya. Ya maaf, kalau misalnya orang Islam sholat, yang satu menghadap ke kiblat, misalnya anak kecil kan, yang satu, oh kiblat saya ke sana. Kalau anak kecil, enggak kok kiblat saya. Nah, yang ngomong kiblatnya ke sana dikembalikan ke kiblat lagi. Yang ketiga, ya semua unsur-unsur elemen yang ada di koperasi itu bisa bekerja dengan baik. Sebenarnya sama kok, elemen antara PT sama koperasi sama. Kalau kalau di koperasi ada pengawas, PT ada komisaris. Kalau di koperasi ada pengurus, PT ada direksi. Kalau koperasi ada rapat anggota, PT ada rapat umum pemegang saham. Garis besarnya sama. Itu, ini contoh saya begini. Ini sederhana saja lah. Pak Alek masih ingat mobil kan? Bemo kan? Bemo itu rodanya berapa? 3 kan? Misalnya 1 jadi rapat anggota, roda yang kedua jadi pengurus, roda yang ketiga jadi pengawas. Kalau roda rapat anggota rodanya gede, bukan roda bemo yang dipakai, roda jeep ukuran 16. Oke, muter. Kalau roda yang dipakai pengurus bukan roda yang gede, dia pakai roda bemo asli. Yang satu gede, yang satu kecil. Nah, kalau yang satu lagi roda pengawas, bukan roda bemo yang dipakai, dia pakai roda mobil yang agak gede. Nah, 3 roda itu ukurannya beda-beda, muternya beda-beda. Nah, bisa dibayangkan bemo itu maju atau enggak? Enggak akan maju, pasti muter. Nah, kalau roda bemo tadi yang satu gede, yang satu kecil, yang satu sedang, kembalikan rodanya. Kalau gede semua, ukuran sama. Kalau kecil semua, insya Allah jalannya akan lempeng ke depan. Nah, kira-kira simpelnya seperti itu. Ya. Jadi kesimpulannya dari Pak Prim itu bagaimana menyelaraskan koperasi itu ketika ingin maju bareng, berarti ya bergerak bareng juga sama, punya visi yang sama, tujuan yang sama, kemudian intinya adalah bagaimana kendaraan tadi bergerak sama, maju dan sama semuanya. Itu adalah motivasi yang telah disampaikan Pak Prim. Mungkin Pak Alek, motivasinya bagaimana ini agar koperasi kembali lagi kepada jati dirinya, Pak Alek? Kami persilakan Pak Alek. Oke, terima kasih Pak Pri. Meningkat lanjutin menanggapi tadi yang sudah disampaikan Pak Pri bahwa koperasi supaya agar kembali jati dirinya. Sederhana saja, saya tidak dikembalikan lagi. Jadi paparkan oleh Pak Pri bahwa roda koperasi itu tentunya semua punya hak yang sama antara kemudian pengurus, anggota, ya, dan satu lagi pengawas. Sama. Kalau semua berjalan dengan baik sesuai dengan tupoksinya, tugas pokok dan fungsi, itu pasti akan sampai tujuan. Asasnya nggak sama. Jangan ini pengurus koperasi, bilang koperasi semua dewek. Tadi tidak memperhatikan masukan dari anggota.
ya akhirnya egosentris di dalam organisasi itu sendiri. Makanya namanya koperasi itu ada dari kita untuk kita, keuntungan untuk kita, tidak mencari keuntungan yang sebenarnya besar. Intinya situ. Nah, tentunya itu tidak bisa kita menyerahkan pada satu koperasi saja. Ini ada, saya kalau bicara agak kritik dalam nih, soal kebijakan ini ya Pak ya. Tapi kalaupun kembali lagi dari koperasi digembar-gemborkan kita usaha ini, tapi tidak ada ikut campur tangan yang sangat serius dari pemerintah sebagai bapak kita yang membimbing kita, yang membuat regulasi kebijakan untuk mendukung, mendorong, mengedukasi, mensosialisasi atau istilah mengkonsolidasi koperasi supaya tumbuh kembang, tolok ukur sebagai ekonomi kerakyatan minimalnya. Jadi itu pemerintah harus mensosialisasikan asas-asas koperasi terhadap warga atau masyarakat, khususnya masyarakat komunitas, untuk menepis nih ya, gaya hidup yang hedon, gaya hidup yang modernisasi dan kekinian. Jangan sampai ada muncul jiwa-jiwa liberalis kapitalis ke depannya. Kondisi ini karena menjaga koperasi nih. Saya akan ada ke situ. Bukan kita nggak setuju, semua setuju. Tapi penyeimbangan koperasi adalah sokong guru ekonomi sebagai penyeimbangan perhidupan ciri khas rakyat Indonesia. Jangan sampai hilang, karena kasihan Bapak kita koperasi, Bapak Wakil Presiden yang pertama Bapak Bung Hatta yang sudah mendeklarasikan bahwa koperasi adalah sokong guru kerakyatan ekonomi di wilayah Republik Indonesia. Ya, tentunya jangan sampai punah. Mendukung program perkoperasian di wilayah organisasi ini sehat, ekonomi kuat, masyarakat akan taat. Oke. Gitu aja. Baik. Pak. Terima kasih. Mungkin sebagai pesan-pesan lah buat para pemirsa semuanya, khususnya buat warga Kabupaten Bekasi khususnya yang melihat podcast pada hari ini, mungkin sebagai motivasi penyemangat lah buat kita semuanya ya, motivasi penyemangat sajalah. Kami persilakan untuk Pak Prim memberikan motivasi buat pemirsa semuanya. Ya, saya tahu apa yang sudah diperbuat pemerintah daerah Kabupaten Bekasi itu banyak. Nah, sekarang kita menata saja, udahlah. Sekarang udah banyak. Kalau katakanlah ini misalnya gerombolan domba yang tidak teratur, kita atur. Mana yang paling depan, mana yang di tengah, dan mana yang di belakang. Semuanya tetap domba. Kita atur sehingga jalannya menjadi lebih lurus. Kita cari koperasi yang bagus, yang baik, itu kita taruh di depan. Kita cari koperasi yang menuju ke bagus, kita taruh di tengah. Dan kita cari koperasi-koperasi yang baru, kita taruh di belakang. Semuanya lebih teratur. Nah, kira-kira ilustrasinya seperti itu. Iya. Jadi ilustrasinya yang bagus silahkan di depan, yang menuju bagus adalah di tengah, yang baru berdiri adalah silahkan ngikutin yang di depannya. Jadi kelihatan lurus kita akhirnya. Jadi kaidah-kaidah koperasinya ikut lurus gitu ya. Betul. Iya, seperti mungkin Pak Alek ada yang mau disampaikan juga? Oke, salam hormat rekan-rekan semua di acara kopi panas dan siang hari ini yang panas juga pula. Saya menyampaikan motivasi ke depannya semua warga masyarakat Bekasi. Salam sehat, salam koperasi, salam ekonomi kuat. Jadikan kita kader koperasi yang bertahan, jadikan kader koperasi yang berguna untuk masyarakat Bekasi, untuk semua wilayah dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam kuat, salam koperasi. Oke. Baik, terima kasih buat Pak Priambodo dan Pak Alek yang telah memberikan statementnya, motivasinya, gagasannya, dan memberikan semangat buat kita semuanya untuk mengembangkan koperasi khususnya yang ada di Kabupaten Bekasi. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi pada lain waktu dan jam yang berbeda tentunya. Dan
Terima kasih buat semuanya dan kita akhirin acara Kopi Panas pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Munif selaku host pada kegiatan siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling